dari setiap cash flow itu akan dilihat potensi cash in dan cash out-nya hingga ia menjadi pendapatan bersih. Setelah pendapatan bersih, itulah yang diindikasikan ketika di present value kan, itulah potensi nilai dari suatu properti itu. Potensial manfaat tadi itulah sebagai indikasi, sebagai nilai bagi properti tersebut. Sama halnya dengan pendekatan ini disebut, ada yang nyebutnya pendekatan development, ada yang menyebutnya land development teknik. Intinya banyak lah nama dari land development ini, intinya sama dengan DCF kemarin ya, makanya kurang lebih sama, dia pakai DCF juga, model DCF ya istilahnya. Di dalam penerapannya metode ini ya, pada metode ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap tanah. Coba kita pahami dulu pada pertemuan ini apa yang hendak kita akan bahas ya. Yang pertama adalah terkait alternatif metode selain pendekatan pasar. Sebenarnya ini bukan pendekatan tapi teknik. Bolehlah pendekatan aja deh. Tapi kalau dalam teknisnya ini ada disebut dengan kalau untuk melakukan penilaian dengan tanah, ini adalah metode teknik perbandingan data pasar ya. Konsep penilaian dengan land development, situasi kondisi yang memungkinkan land development dapat digunakan, langkah dan tata cara perhitungannya, simulasi soal dan pembahasan land development teknik. Ada yang mau jawab apa sih sebenarnya land development itu? Alfian coba. Bisa izin Pak. Tuh. Gimana? Mungkin pengembangan untuk peruntukan tanahnya itu, Pak. Pengembangan untuk peruntukan tanah dimaksud. Kalau menurut Yakub apa? Kalau menurut saya sendiri, Pak, land development itu pengembangan tanah, Pak, baik berupa mengubah bentuk tanah yang digunakan sesuai dengan kondisi terbaiknya, Pak. Oke. Jana pengembangan tanah dengan kondisi terbaiknya. Tadi sesuai peruntukannya. Andisa? Halo, tes. Apakah suara saya terdengar, Pak? Halo, tes. Tes. Dengar. Itu, Pak, menurut saya masih sama seperti teman-teman saya yang lain, Pak. Untuk land development sendiri itu gimana pengembangan yang ada dari tanah tersebut, kurang lebih gitu, Pak. Bagaimana pengembangan dari tanah tersebut? Coba Cahyo. Mana Cahyo? Iya, Pak. Makhluk apa land development? Saya masih sama, Pak.
teknik yang digunakan untuk tanah yang berpotensi untuk dikembangkan, Pak? Teknik, salah satu teknik untuk mengembangkan tanah. Siapa yang jarang saya sebut? Dava deh. Apa menurutmu, Pak? Makhluk apa land development teknik ini? Land development itu dia penggunaan suatu bidang lahan untuk kepentingan penempatan fungsional sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, Pak. Dan itu sudah disesuaikan dari aspek sosial, budaya, dan lain sebagainya, Pak. Ya kurang lebih bisa dibilang teknik juga sih, Pak. Land development itu kaitannya dengan penilaian tanah. Suatu teknik untuk melakukan penilaian tanah, ya. Di mana tanah akan diukur atau diestimasi, ya, potensi penggunaan tertinggi dan terbaiknya bagi tanah tersebut, ya. Oke, itu dasar dari prinsip penilaian dengan land development. Itu sebuah teknik untuk mengestimasi suatu nilai tanah, di mana estimasi tersebut mengacu kepada syarat yang ada di dalam penggunaan land development ini, ya. Coba kita ingat kembali bahwa di dalam melakukan penilaian tanah itu ada 6 teknik untuk melakukan perhitungan nilai tanah tersebut, ya. Salah satunya adalah teknik perbandingan tanah, perbandingan data pasar, di mana di sini udah ya di pertemuan sebelumnya itu udah dijelaskan, ya. Ini data 1, data 2, data 3, ini objek, ya. Ini dibandingkan, disesuaikan, dibandingkan dengan objek, maka ketemulah nilai dari suatu objek tersebut, ya. Apakah plus minus, penyesuaiannya, ya, tergantung. Yang kedua adalah teknik pengembangan lahan. Teknik ini seolah-olah tanah tersebut dikembangkan sesuai dengan peruntukan yang ada, dengan prinsip prinsip has and best use. Yang teknik ketiga yaitu teknik alokasi, ya. Teknik alokasi ini perbandingan rasio, ya, antara tanah dan bangunan. Teknik ekstraksi ketika dia bangunannya itu tanah tersebut itu ada bangunannya di atasnya, maka kita gunakan teknik ekstraksi. Yang kelima itu teknik penyisaan tanah. Ini dari turunan dari residual teknik, ya. Dari kelima ini ada lagi satu yang tidak saya masukkan karena jarang digunakan, yaitu teknik perbandingan sewa tanah, teknik kapitalisasi tanah. Itu tidak saya masukkan di dalam pembahasan ini, tapi pokok poinnya yang sering kita gunakan di Indonesia ini, ya, inilah dia, ya. Nah, sampai saat ini kita masuklah kepada apa yang disebut dengan land development, di mana ada banyak syarat di dalam menggunakan land development ini, ya. Standar penerapannya dia ada, gitu. Oke, ini beberapa, ini kesimpulan ketika kita mengerjakan sesuatu maka pakai metrik seperti ini.
tabel untuk punya mana yang akan kita pilih di dalam penggunaan teknik tersebut, ya. Oke, di dalam penilaian tanah yang cukup luas, ini yang melatar belakangi hingga adalah yang disebut dengan teknik development ini, ya. Teknik land development analysis ini sebenarnya diilhami dari tulisannya David Ricardo, ya. David Ricardo ngerti ya, seorang ekonom yang awalnya dia seorang penulis buku, editor majalah, akhirnya dia karena sering nulis editor tulisan orang, akhirnya dia menjadi seorang ekonom. Setelah menjadi seorang ekonom, dia masuk dalam perdagangan bursa, akhirnya kaya di masa muda, dan dia banyak tanah-tanah yang dibeli, ya. Lah, kenapa hadir teori sewa itu? Salah satunya karena dia punya berapa sih sebenarnya nilai sewa yang harus dikenakan terhadap suatu tanah itu. Akhirnya disinilah dia residunya itu sebagai potensinya atas tanah yang disebut sebagai nilainya. Setelah ketemu nilainya, disitulah dia menentukan berapa layaknya sewa yang adil itu, ya. Dari pemikiran-pemikiran itu sebenarnya dari sebelumnya pun dari setelahnya pun banyak yang mengembangkan teori land development ini. Tapi land development ini diilhami oleh teorinya si David Ricardo, ya. Di dalam penggunaan teknik penilaian tanah ini, data yang tersedia umumnya dalam luasan yang lebih kecil atau tidak sebanding, ya. Umumnya ketika kita penggunaan analisis teknik perbandingan, teknik pengembangan ini, data pasarnya itu tidak tersedia dengan baik atau data pasarnya itu kecil, ya, tidak sebanding lah dengan si objek ini, maka digunakanlah teknik pengembangan ini, di mana penggunaan teknik perbandingan data pasar tidak dapat diterapkan, ya. Tadi dari 5 teknik yang saya sebutkan tadi, ya. Dari 5 teknik tadi yang saya sebutkan, teknik perbandingan data pasar itu adalah hierarkis pertama di dalam melakukan penilaian, tapi teknik ini tidak dapat digunakan, ya. Maka digunakanlah land development teknik. Land development teknik nanti sebenarnya erat hubungannya yang sedikit mirip dengan land residual teknik, ya. Dimana dari kedua teknik ini kalau kita tidak cermat seolah-olah sama, padahal dia ada prinsip yang membedakan dari teknik tersebut. Oke. Dalam jurnal dalam beberapa jurnal yang saya baca itu, jadi teknik ini banyak sekali disebutkan, ya. Hampir berapa nama ini, ya. Nama teknik ini bermacam-macam. Ketika kita dihadapkan dengan nama lain dari metode ini, kita tidak usah bingung, ya, karena memang agak banyak dia. Ya. Di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya. Hampir 14 nama yang digunakan oleh seorang ilmuwan penilaian ini untuk memberikan penamaan terhadap teknik ini, ya. Jadi kalian jangan bingung ketika
di suatu jurnal disebut sebagai developer residual approach, development approach, development cost, or contractor approach, development method. Ya, banyak teknik-teknik ini penamaan dari cara penamaan dari teknik ini. Tapi kita jangan bingung. Intinya lihat kasusnya apa gitu. Prinsip utamanya di dalam penggunaan land development ini adalah asetnya sebagai aset inventory. Yang objek yang kita nilai itu sederhananya. Ya. Penamaannya ini yang sering kita bingung membedakan di dalam penggunaan teknik ini. Gimana kalau teknik penyisaan kata saya tadi, ya, teknik penyisaan tanah, teknik ini pada umumnya dipergunakan untuk menilai sebidang tanah yang peruntukannya sebagai tanah komersial. Ya, tanah komersial itu biasanya cash flow yang ada itu untuk disewakan. Ya, intinya dia ini adalah sewa. Sumber pendapatannya dari sewa, ya. Teknik pengembangan tanah, teknik ini pada umumnya dipergunakan untuk menilai bidang yang cukup luas dan yang peruntukannya untuk rumah, apartemen, gudang perkantoran yang dijual. Ya. Pada umumnya pendapatan dia bersumber dari pendapatan jual. Kalau yang atas ini pendapatannya bersumber dari pendapatan sewa dia. Inilah yang membedakan secara prinsip dari penggunaan dua teknik ini. Tapi secara operasional, secara teknisnya, ya, itu hampir sama. Oke, di skemanya pun, ya, kurang lebih sama. Skema ini kalau sekarang udah banyak ya di jurnal-jurnal skema ini dipublish. Ini skema land development ini orang yang membuatnya itu namanya Dr. Siapa, ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Halo? Kok ngantuk semua ini? Maaf, kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Orang kalau ngantuk begini, saya ngantuk juga, dah tidur aja kita. Nah, semangat kalian. Makanlah cemilannya dulu. Jadi skema ini ditulis oleh seorang penilai dari Malaysia, ya, berkebangsaan Malaysia, cuman sempat ngajar di Indonesia, ya. Dia ini seorang teroris, ya, tapi sumbangsi terhadap penilai di Indonesia itu sangat besar, ya. Namanya Dr. Ashari, ya, pasti kenal lah kalian semua itu. Nah, dari penggunaan skema ini, ya, sebenarnya kita udah ngerti nih, kalau skemanya begini udah mudah dipahaminya. Dari skema ini maka kita memperoleh suatu nilai untuk saat ini dari objek tersebut, ya. Cuman beberapa hal yang biasanya tingkat kesulitannya bagi pemula itu periode development ini dia harus mengacu kepada apa, market, ya. Kita di dalam melakukan risetnya atau surveinya itu harus agak detail, ya. Agak detail berapa per unit per bulan yang harus dijual.
Biasanya kalau dalam 10 hektar, berapa tahun seorang developer atau pengembang itu mampu menjual habis? Itu harus kita tahu itu. Kita survei, oh berapa sih potensi penjualan tiap bulan dari semua kontraktor di area tersebut, ya. Nah, setelah itu kita harus menghitung gross development value. Gross development value ini berdasarkan dari apa? Harga jual dari objek tersebut. Dikurangilah development cost-nya berapa. Development cost di sini bukan cuman biaya untuk pembangun rumahnya, tapi pengembangan di atas tanahnya. Berapa total biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang developer itu. Maka nilainya, sisanya itu, residunya itu adalah nilai bagi tanah tersebut, ya. Ini sebenarnya keterkaitan dengan ekonomi klasik, ya. Ekonomi klasik itu kalau tidak salah itu pemikiran terkait dengan Kuznai. Dia mengandaikan suatu lahan itu di dalamnya ditaruhlah suatu sapi. Sapi itu dibiarkan hidup dalam suatu lahan dengan hamparan yang luas itu. Berapa ini hikmah dari teori ini dulu, ya. Berapa nilai dari objek itu dilihatlah dari potensi pendapatan daging si sapi tersebut dengan dikeluarkan biayanya, dengan dikeluarkan, tapi pada saat seimbang antara pegawai, antara luas sama jumlah sapinya. Dalam kurun waktu 1 tahun itu berapa nilai sisanya, itulah nilai sewa dulu, ya. Sebelum berkembangnya adanya perbandingan data pasar itu. Jadi teknik ini dianugerahi dari itu. Dari sapi yang ditaruh di dalam suatu lahan yang luas, berapa potensi pendapatan dia, berapa nilai lebihnya dari yang seharusnya, itulah nilai bagi si tanah tersebut. Maka itu diasumsikan sebagai sewanya, ya. Nah, yang selanjutnya ini yang tadi, ya. Ini kalau land development itu ada salah satu di sini yang harus dikurangkan yang disebut dengan keuntungan pengembang, ya. Keuntungan pengembang itu kita keluarkan di dalam gross di dalam developmentnya, ya, development cost-nya, ya. Kita keluarkan semuanya, ya tinggal menyesuaikan bagaimana kebutuhan seorang pengembang di lapangan itu. Ya, ketika kita mau meland development apartemen umpamanya, peruntukannya, oh si siapa namanya? Si Yakub menilai tanah di suatu kota di Jakarta dengan luas 5 hektar umpamanya. Luas 5 hektar itu sudah tidak ada lagi tanah yang dijual di Jakarta. Teknik apa yang akan digunakan? Nah, itulah yang harus dipertimbangkan di dalam melakukan penilaian ini, ya. Ketika kita tidak yakin dengan teknik lainnya, itu bisa kita gunakan residual metode land development ini. Saya ngecas dulu, ya. Kalau di daerah-daerah Jakarta kadang kita sulit memperoleh data yang pasti, yang menggambarkan nilai dari objek tersebut, maka kita gunakanlah land development. Sumpama yang satunya penawarannya 15 juta, yang satunya 30 juta, yang satunya lagi 40 juta. Kan nggak diyakini ketika kita menggunakan teknik perbandingan data pasar, penyesuaiannya terlalu tinggi, mana nilai yang sebenarnya. Ketika teman-teman menjadi seorang penilai dan tidak yakin dengan hal tersebut, maka teknik development ini
tepat digunakan untuk melakukan penilaian tersebut, ya. Intinya tanah tersebut itu punya potensi untuk dikembangkan. Punya potensi apa? Kalau seumpama rumah hijau, peruntukan hijau, potensinya kan kecil ya. Untuk dikembangkan sebagai rumah, mungkin kalau kita kembangkan sebagai ya food court lah untuk UMKM, itu mungkin iya disewakan. Kan nggak boleh permanen ya kalau ruang terbuka hijau itu. Potensi itulah yang dihitung menjadi nilai dia. Ya, cuman jarang sekali. Coba ada yang mau ditanyakan dulu? Teknik ini cukup mudah lah ya buat teman-teman ya. Izin Pak, Iya. pertama izin konfirmasi Pak. Kalau dari yang Bapak jelasin tadi, bisa dibilang land development teknik nih untuk tanah-tanah yang bisa dibilang luasnya tuh agak jauh atau bisa dibilang luas gitu ya Pak daripada tanah yang dijual pada umumnya. Jadi bisa dibilang data pasarnya tuh nggak ada karena tanah yang dijual pada umumnya tuh misalnya berapa kapling gitu, tapi tanah ini beberapa hektar gitu ya Pak ya. Iya. Oke baik Pak. Sama ini Pak, dari rumus tadi saya lihat dari GDV itu dikurang biaya dan dikurang keuntungan. Keuntungan dari misalnya keuntungan penjualan atau keuntungan apa Pak? Itu profit atas penjualan tanah itu atau bagaimana Pak? Mungkin boleh Iya. jelasin. Terima kasih Pak. Siapa ini? Andian saya. Iya Pak, Andis ya Pak. Bisa. Oke. Iya benar tadi. Penggunaan teknik ini sebenarnya bagi teman-teman di praktisi, penggunaan teknik ini sangat jarang digunakan ya. Digunakan pun hanya untuk apa? Penilaian yang benar-benar real, di pasaran tidak ada data bandingnya yang sejenis dan sebanding. Artinya apa? Dari sisi ukuran data bandingnya ternyata lebih kecil jauh gitu. Tidak menggambarkan bahwa dia memiliki ukuran yang sama. Tidak apple to apple ya. Yang kedua, data bandingnya itu bisa jadi dia rumah kapling atau rumah tinggal ya, yang baru dikembangkan juga, atau apartemen atau office, itu bisa. Intinya cash flow yang dibangun adalah cash flow jual, pendapatannya dari pendapatan jual. Nah, lantas apa sih sebenarnya keuntungan pengembang? Keuntungan pengembang ini keuntungan yang pada umumnya diharapkan oleh seorang developer ya. Dia menjadi biaya untuk teknik ini. Kenapa jadi biaya? Karena salah satunya dia mengembangkan dari suatu lahan itu, padahal yang kita nilai itu tanah itu pada saat ini ya. Nilai pada saat ini, pada saat kalian tanggal penilaian tersebut ya, berapa nilainya. Maka sebenarnya seorang developer itu dikompensasilah dengan cara memberikan keuntungan pengembangan ini. Di mana disimpannya dia? Di dalam cash flow-nya. Kenapa kita ambil kembali? Ya. Karena faktanya nilai yang dihasilkan dari pendekatan dengan teknik land development ini adalah nilai kondisi saat ini. Ya, nilai kondisi saat ini seperti apa kondisinya? Dia belum ada pengembangan tanah mentah ya. Kita lihat tanahnya mentah apa sudah ada set plan atau belum. Intinya tanah itu dinilai pada tanggal penilaian itu ya. Nanti terkait dengan biaya lainnya, apakah biaya apa landscape-nya dia, biaya untuk konsultan lainnya sudah dikeluarkan apa belum, itu betul dipastikan.
Nah, nilai keuntungan pengembang di sini ini adalah kompensasi dari waktu yang diberikan dari seorang developer dalam mengembangkan suatu usaha. Ya. Kalau di Indonesia itu dari 15 sampai 35% keuntungan pengembangannya. Tinggal kita lihat pada saat kita wawancara dengan seorang developer atau kalian punya paman seorang developer, kalian tanya aja, paman kalau seumpama paman jadi pengembang sampai saat ini, berapa sih keuntungan pengembang yang diambil gitu. Ya. Itulah yang menjadi faktor pengurang di dalam cash flow kalian nanti. Ya, itu. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini Pak, saya masih penasaran Pak terkait rumus ini itu kan GDV dikurang biaya dan keuntungan. Kalau di diagram batang antara nilai, harga dan biaya itu kan dalam keadaan normal emang nilai itu bakal lebih tinggi daripada harga dan biaya Pak. Nah kalau di sini bisa dibilang GDV ini pasti lebih tinggi terus daripada development cost dan keuntungan tadi ya Pak. Apakah ada keadaan yang memungkinkan kalau GDV ini bakal lebih kecil dan berakhirnya minus Pak kalau gitu Pak? Bentar, ada kucing. Shh. Ayo kencing dia. Nanti. Halo, sorry, keganggu tadi. Ada meong. Secara umum GDP itu kalau kita mengambil market yang sesuai, mungkin bisa jadi minus kalau kita salah mengambil marketnya. Seumpama nih, market yang di sini rumah subsidi, pengembangannya kosnya rumah sederhana, jelas sudah minus itu. Atau kosnya terlalu tinggi, udah pasti minus. Tapi kalau di dalam ketika kalian nanti menjadi seorang penilai, itu pastikan dulu market yang hendak kita targetkan itu marketnya di mana, ya. Kelasnya apa, ya. Market di sini inilah yang akan memberikan potensi pendapatan kotornya ini dari suatu pengembangan tersebut. Kalau seumpama apartemennya itu apartemen apa? Kalian harus pastikan terlebih dahulu tuh pengembangannya, jenisnya. Oh, mungkin tidak apartemen grade-nya D, ya. Kalian ngambil biaya lain-lainnya itu grade A atau grade B. Kan nggak mungkin kan? Nah, kesesuaian pemahaman ini terbangun pada saat kita mau merencanakannya, ya. Pada saat perencanaan itulah akan dilihat berapa potensinya. Sebenarnya sebelum melakukan ini kita harus melihat hash and base use dari tanah tersebut dulu. Kita harus tahu tuh, ya. Itu kalau kita jarang sih kondisi pengembangan ini pendapatannya lebih tinggi dari biayanya, terkecuali suatu kondisi khusus lah ya yang tidak terduga, bisa jadi dia lebih rendah atau sampai minus itu. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya Pak, Hmm. terkait dengan ini Pak, pengembangan tanah.
kan tadi Bapak bilang itu sesuai dengan icon basis ya Pak. Jika misalkan seorang penilai dalam melakukan pengembangan tanah, yang dimana awalnya itu misalkan tanah itu digunakan untuk komersial, padahal misalkan untuk perhotelan, padahal berdasarkan icon basis dia lebih cocok ke perkantoran. Nah, dalam hal ini ada mengenai GDV tadi Pak, adakah kan biasanya kalau untuk mengubah peruntukan ini untuk yang supaya sesuai dengan HBU ada yang namanya perombakan ya Pak, ataupun pembongkaran. Pembongkaran. Apakah dalam hal ini biaya pembongkaran juga dihitung Pak atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kalian udah dapat ya pendidikan Hasan Basis ya di semester kemarin ya? Kemarin ada sekilas di mata kuliah antar penilaian residensial Pak. Residensial. Masa nggak ada? Ada juga Pak. HBU? Tapi kalian kelas HBU sendiri? ada. Kalau sendiri nggak ada HBU Pak. Itu lebih ke analisis pasar properti, di dalamnya itu ada analis HBU-nya Pak. Berarti kalian harus ngadain tuh seminar atau pelatihan terkait dengan HBU sebagai kajian. Kalau di kita ini HBU sebagai prinsip saja ya. Tapi coba pahamin di SPI itu ya. Coba kalian baca SPI itu ada sebenarnya. Kalau kondisinya dia sudah terbangun, di mana ketika kita menilai itu sudah tidak ada pembanding lagi. Bagaimana caranya kita menentukan HBU-nya? Apakah kita melihat HBU dari suatu lahan itu setelah dikurangi dengan biaya pengembangan, biaya pembongkaran dari tanah tersebut, ya. Kalau untuk menghitung kondisi saat ini itu tidak, ya. Kalau menilai tanahnya, tapi kalau mau menentukan HBU-nya, maka ini sumpama ditanya begini, Pak, pengembangan di atas tanah ternyata sudah tidak HBU lagi. Sedangkan potensi pengembangan kita bisa di atas 12 lantai, sedangkan kita saat ini masih 6 lantai. Dari pertimbangan-pertimbangan itu, ya, dari pertimbangan pendapatan potensial dia, ternyata punya kita ini sudah tidak HBU gitu. Maka bagaimana cara melakukan penilaiannya? Nilai tanahnya dari mana? Ya, kalau mau melihat dari kelanjutan dari suatu pengembangan, maka pertimbangkan biaya-biaya lainnya, kerugian, ya, kayak kerugian karena harus menunggu selama 4 tahun tidak mendapatkan pendapatan. Apakah nanti pertimbangannya itu kajiannya HBU-nya gitu, kajian HBU-nya setanah pengembangan di atasnya itu dilanjutkan atau dibongkar. Pertimbangan itu dilihatlah dari sisi manfaat bagi seorang pengembang tersebut, ya. Tidak lagi dilihat dari suatu potensi dia, ya, tapi dilihat apakah dia mau kehilangan potensinya selama 2 tahun pengembangan umpamanya, atau setelah dilakukan pengembangan itu biaya investasinya lebih besar umpamanya. Pertimbangan-pertimbangan itu biasanya di dalam kajian itu disebutkan kalau kita mau melihat HBU-nya itu kelanjutannya atau mau dibongkar, ya, mau dilanjutkan atau mau dibongkar, itu ada kajian tersendiri untuk melihat potensinya. Tapi kalau di dalam penilaian itu kita melihatnya HBU itu dari ukuran tanah dia. Tanah di sekitarnya berapa sih? Kalau pendekatan income kenapa lebih rendah? Sederhananya begitu. Kalau bagi seorang penilai, ya, melihatnya gini. Pendapatan
dari pendekatan pendapatan nilainya 100. Ya. Sedangkan nilai tanahnya aja udah 160 pasarnya. Udah pasti nih. Ya. Ketika ini sumber income-nya sudah optimal semua, cash in-nya sudah optimal semua, berarti sudah tidak HBU untuk objek tersebut. Tapi pertimbangan lain, ya, apakah objek tersebut mau dibongkar atau tidak, itu pertimbangan lain nantinya. Itu kajian HBU-nya. Ya. Kalau penilaian kita tinggal ngelihat ininya aja. Prinsipnya nilai tanah di situ berapa? Apakah lebih besar dari nilai pasarnya atau lebih kecil? Itu nilai pasar dari pendekatan pendapatan dibandingkan dengan nilai pasar tanahnya. Ya, kalau sudah lebih kecil berarti dia sudah memiliki potensi tidak HBU. Maka penggunaan pendekatan yang direkomendasikan ketika dia sudah tidak HBU lagi, ya, maka yang lebih tepat itu pendekatan biaya. Tapi bisa juga kalian pakai pendekatan pendapatan dengan dijelaskan bahwa objek tersebut sudah bukan HBU-nya lagi. Ya. Itu kalau mau melihat potensi pengembangan. Nanti ada kelanjutan sih sebenarnya. Bagaimana melakukan penilaian dengan land development. Langkah-langkahnya, ya. Coba saya lanjutkan dulu. Nanti nanya lagi ya. Langkah-langkahnya, ya. Situasi dan kondisi di mana pendekatan ini tidak tepat atau tepat digunakan. Kalian jangan bingung ya nanti ketika kita menyebutnya sebagai metode atau teknik, kadang saya kelupaan nih. Padahal yang ingin saya jelaskan ya sama aja sebenarnya. Ya, di dalam hal ini metode pengembangan lahan ini dapat digunakan. Yang pertama, tanah yang dinilai terletak pada daerah yang sedang berkembang. Ya, maksudnya sedang berkembang itu di daerah tersebut sudah tumbuh pengembangan properti, ya, maka tepatlah dia digunakan. Yang kedua, data pasar data harga pasar tanah yang sejenis sulit diperoleh, tetapi harga jual tanah yang dikembangkan dapat diperoleh. Kayak tadi, seumpama kita mau menilai land development untuk perumahan gitu ya, potensinya pengembangan perumahan. Maka yang kita coba cari data pasarnya itu adalah data pasar rumah yang sudah dikembangkan tersebut. Dari mana? Dari price list-nya itu. Ya, itulah nanti menjadi harga pasarnya, data pasarnya, atau dari couplingnya, ya, coupling yang diperjualbelikan, itulah data pasar dia. Oke, teknik ini pada umumnya dipergunakan untuk menilai sebidang tanah yang cukup luas dan yang peruntukannya untuk rumah, apartemen, ya. Tapi prinsipnya sama, yaitu dijual, ya. Kalau disewa apa? Bukan lagi yang tadi ya, berarti dia lebih kepada residual. Bila tanah yang dinilai akan dijadikan sebagai daerah perumahan pertokoan, diharapkan telah mempunyai site plan. Ya. Kalian menilainya lebih mudah lagi kalau ada site plan-nya, ya, yang sudah diizinkan. Lebih-lebih kalau sudah sertifikatnya dipecah, lebih mudah lagi kita, ya. Sudah ada pengembangan set plan dia. Tapi pada umumnya ketika ini pun tidak ada, kalian sudah bisa mengukur
berapa potensi pengembangannya. Kalian tinggal kita lihat, oh tanahnya datar, kemampuan untuk dikembangkan secara normal itu 100% umpamanya. Terkecuali kayak di villa-villa enggak mungkin potensi pengembangannya 100% ya. Pasti dia lebih banyak kepada pasos-pasosnya. Kayak berbungkit gitu, villa-villa gitu. Paling kalau villa-villa itu paling banyak 40%. Ya. Kalau ada set plan-nya itu lebih enak kalian melakukan land development ini. Apakah kalau tidak ada tidak bisa dinilai? Bisa, dia bukan syarat wajib. Ya. Set plan ini bisa aja ditentukan oleh pada saat kita wawancara dengan pemilik, tinggal dikonfirmasi dengan regulasi yang ada. Itu dibolehkan enggak? Oh, saya mau bangun di situ, Pak, katanya. Ukurannya 30 meter gitu. Rumah sehat sudah 60 ya. Dia mau jual 30, berarti enggak mungkin karena mau unitnya banyak. Tapi bagi seorang penilai, jumlah unit yang banyak pun akan mempengaruhi jumlah tahun penjualannya, di mana tahun penjualan itu akan dipengaruhi oleh diskon faktornya. Ya, dari hasil tinjau lapangan, tanah harus mempunyai potensi. Ya, nah, tanah yang harus mempunyai potensi ini, tanah yang harus mempunyai potensi di sini, potensi untuk dapat dikembangkan menjadi daerah perumahan, pertokoan atau sejenisnya. Ya. Tanah yang hendak kita nilai itu memiliki potensi, contohnya apa? Oh, aksesnya ada, ya. Akses dari jalan utama ada, dari akses dari lainnya ada, potensi untuk masuk listrik ada, ya. Potensi-potensi akses itu yang disebut memiliki potensi untuk dikembangkan, ya. Apakah ketika tidak ada untuk dikembangkan itu bisa tidak gitu. Tinggal kita lihat dia tidak punya potensi karena apa dulu, ya. Oh, ternyata tanahnya itu posisinya tanah helikopter umpamanya, aksesnya tertutup, memang luas, berarti kita harus membebaskan tanah di depannya. Itu berapa biayanya, ya, itu harus dipertimbangkan, maka baru dia punya potensi. Tapi ketika kalian menilai pada saat itu jangan dikurangkan dulu, itu sebagai cara aja, triknya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembebasan itu. Oke, tanah terletak di daerah yang relatif ideal, ya, yaitu mempunyai akses jalan masuk, dekat dengan jalan utama, dan angkutan umum mudah. Nih, berarti kalau tidak terpenuhi syarat lainnya itu punya potensi apa? Oh, ternyata ini barang itu punya potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian umpamanya. Ya udah, kita gunakanlah land development dengan lahan pertanian. Oh, ini sawit nih, ya. Oh, ini karet nih, potensi HBU-nya. Apapun potensi HBU-nya itu, coba kalian analisa terlebih dahulu mana yang lebih memberikan potensi tertinggi dan terbaiknya. Yang ketiga, menggunakan asumsi-asumsi rencana penjualan, diskon rate yang dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan nilai tanah tersebut. Hati-hati dalam penggunaan asumsi, karena kenapa? Pendekatan land development teknik ini sesuatu metode yang yang imajiner, ya. Artinya imajinasi kalian ketika membayangkan suatu pengembangan itu harus ada. Makanya kita letakkan beberapa asumsi-asumsi yang mendukung. Ketika data yang
beruntung itu lebih memiliki kepastian yang lebih besar, maka itulah yang digunakan, ya. Contohnya, oh ternyata izin tanah tersebut adalah untuk rumah tinggal gitu. Jangan kalian kembangkan sebagai apartemen, ya. Kecuali kalian mana? Oh iya. Ya potensi itu masih ada, maka ya kita gunakan itu. Hati-hati dalam penggunaan asumsi itu terutama ya di dalam melakukan penilaian ini. Karena semuanya itu sifatnya masih perkiraan-perkiraan saja di dalam biaya-biayanya. Tapi pastikan bahwa biaya-biaya yang kita keluarkan itu sudah sesuai dengan cara pikirnya seorang developer. Potential development. Ya. Potential development suatu properti yang dapat dikatakan suatu yang potensial itu ketika dalam hal tanah kosong ya, tanah mentah, lokasi atau kemungkinan besar akan mendapatkan IMB-nya. Ya. IMB dimungkinkan tidak keluar untuk tanah disebut. Kalau peruntukannya dia sebagai lahan hijau pasti tidak keluar, ya. Tinggal kita lihat potensi dia, peruntukannya untuk apa terlebih dahulu. Oh peruntukannya umpama nih karena di sekitarnya itu tumbuh properti perumahan, tiba-tiba kamu beli juga di situ, ternyata itu adalah peruntukannya untuk pertanian, aduh lupa saya apa itu ya, yang tidak dapat dirubah peruntukannya, maka tidak bisa kalian asumsikan untuk dikembangkan sebagai perumahan. Makanya pastikan walaupun di lingkungan tersebut sudah berkembang perumahan, dari ada peralihan ya, dari awalnya itu pertanian berubah menjadi perumahan, maka kalian harus lihat juga untuk si objek yang kalian lakukan penilaian itu masuk yang mana, masih bisa enggak dia dilakukan perubahan ya. Kalau enggak jangan diasumsikan dikembangkan sebagai perumahan. Dalam hal tanah telah dikembangkan dan telah memiliki IMB, tetapi akan dirubah tujuan penggunaannya. Perubahan atas penggunaan tersebut dimungkinkan mendapatkan IMB baru. Ketika IMB-nya sudah keluar umpamanya ya, IMB-nya itu untuk lantai 1, kalian bangun lantai 2, kayak harus ada perubahan dari IMB tersebut. Bagaimana kalau sudah terbangun? Ya tinggal tergantung kepada izin yang berlaku. Ya. Potensi-potensi pengembangan ini yang harus kalian perkirakan. Apa sih sebenarnya secara definisi teknik pengembangan lahan ini? Ya. Teknik ini dapat diaplikasikan dalam penilaian tanah. Proses ini meliputi proyeksi pengembangan tanah menjadi sejumlah coupling, membuat analisis pendapatan dan biaya yang terkait serta mengkondisikan serta mendiskontokan pendapatan bersih menjadi indikasi nilai. Teknik ini mungkin dapat diterima dalam beberapa situasi, namun tergantung kepada sejumlah asumsi yang mungkin sangat sulit untuk dikaitkan dengan definisi nilai pasar. Penilai disarankan untuk berhati-hati dalam membuat asumsi dan disarankan untuk membuat pengungkapan secara utuh. Ya. Apabila pembanding tanah langsung tidak tersedia, maka metode ini dapat diterapkan dengan kehati-hatian. Ini definisi di SPI, artinya apa? Teman-teman ketika tidak punya pengalaman dalam suatu penggunaan teknik ini butuh pendampingan khusus.
atau butuh apa ya, referensi yang jelas, biaya-biaya pendapatannya apa gitu ya, hal-hal apa saja yang harus dikeluarkan, maka itu yang harus dipertimbangkan ya. Tadi termasuk biaya yang dimaksud adalah keuntungan pengembang itu ya. Nanti atas apa, ada istilahnya bunga atas pengembangan pada saat konstruksi itu ya. Metode ini sebenarnya sangat sulit, tapi kalau sudah terbiasa, teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Langkah-langkah di dalam melakukan, oh ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Izin bertanya, pada saat sebelum ya, Pak? Yang situasi kondisi yang memungkinkan, Pak? kondisi memungkinkan. Oke. Saya masih belum paham yang kedua itu, Pak. Yang harga pasar tanah sejenis sulit diperoleh, tapi harga jual dikembangkan dapat diperoleh itu gimana tadi ya, Pak? Terima kasih, Pak. Kayak gini. Data pasar tanah yang sejenis sulit diperoleh, umpama objeknya apa yang kita nilai nanya? Perumahannya. Ya. Perumahan dengan luas 5 hektar. Luas 5 hektar, ternyata setelah kita coba cari di lingkungan tersebut, tidak ditemukan data pasar. Tapi pengembangan sejenis dengan potensi yang sama dengan si objek ini, ya, dengan si objek ini, ternyata potensi pengembangan rumah ini adalah perumahan. Nah, ternyata di sini ada data perumahan yang sedang dijual, ya. Yang sedang dijual ini sudah dipublish, sudah ada penjualan karena sudah matang, bisa jadi dia dijual kapling atau dijual sebagai rumah tinggal. Nah, inilah dia yang disebut dengan data pasar tanah yang telah dikembangkan itu ada. Ini. Maka dari data pasar yang ini nanti dibandingkanlah dengan ini, dengan cara apa tadi? Kalau kita ya dibandingkanlah ini selayaknya berapa sih nilainya dibandingkan dengan 3. Kalau tanah kaplingnya, potensi pengembangan di sini berapa luasnya rata-rata gitu ya. Average sama ini average berapa harganya. Itulah yang nanti menjadi cash flow di dalam land development itu sebagai potensi penjualan. Ya, harga pasarnya dari si objek ini. Ini disebut dengan data pasar harga tanah matang ya, yang sudah dikembangkan, yang sudah berkembang. Ini biasanya karena teknik ini banyak digunakan untuk melakukan penilaian dengan apa? Dilakukan penilaian untuk menilai yang punya potensi dikembangkan sebagai perumahan. Pada umumnya begitu. Maka dibagilah dia per slot-slot gitu. Atau sebagai pergudangan, itu bisa juga land development ini. Ya. Data bandingnya intinya syarat yang pertama itu datanya itu ya, yang sejenis untuk si objek ini tidak ada, tapi data pasar tanah yang sudah dikembangkan itu ada, data pasar tanah apa efektif lah ya istilahnya itu ada, maka itulah yang didapat diterapkan menjadi data pasar dia di staging. Kayaknya saya pernah nunjukin deh
Cara ngerjainnya ya, udah ya. Halo. Ya, halo. Ya Pak, sepertinya belum Pak. Atau saya yang lupa Pak. Lupa menurut. Yang lain? Yo, yang lain ada enggak? Nanti saya tunjukkan ini. Saya baru aja ngerjain land development beberapa minggu yang lalu. Kayaknya juga belum sih, Pak. Kelihatan ya situ ya. Yang kelihatan masih Jadi PPT, Pak. slide PPT, Pak. Sekarang halo sekarang? Sekarang udah Sekarang udah file Excel, Pak. Excel, Pak. Excel ya. Di dalam penugasan saya harus menilai suatu tanah ya. Suatu tanah di mana total luasnya itu sekitar berapa ya? Kok ada lupa saya. Total luasnya itu 22 hektar. Ya. Ntar dulu, kok data asli yang saya ini. Oh, enggak geser ya. Ntar dulu ya. Ini data klien. Oke. Oke. Saya menilai itu sekitar 22 hektar. Data pasarnya ada enggak? Si Bani disuruh nilai di sana di daerah kotanya untuk 22 hektar. Kira-kira ada enggak data pasar yang sejenis dan sebagainya? Ketika tidak ada, ternyata saya setelah melakukan pencarian data ternyata tidak ada data pembanding yang sejenis dan sebanding itu. Maka saya cobalah, Pak, ini ada planning enggak untuk dikembangkan? Oh ada, katanya dia. Mana Pak? Nah, ini dia pengembangannya. Rencana pengembangan sudah ada semua ya. Tinggal IMB saja yang tidak ada. Maka kita mengaculah kepada rencana pengembangan dia. Untuk apa? Ya. Oh, di situ ada mall, ada apartemen, ya. Ada hotel, ya. Dari potensi-potensi pengembangan tersebut kita coba simulasikan. Kita coba simulasi berapa pengembangan potensial untuk setiap tipe apa namanya perencanaan dia, ya. Oh, untuk villanya berapa, untuk apartemen, hotel, dan mallnya berapa. Kita pisah dulu rencana dia berapa. Nah, setelah punya rencana untuk pengembangan itu, maka kita masuklah ke data pasar yang harus kita cari apa, ya. Berarti kita harus punya data pasar yang hendak kita kembangkan. Berarti apa saja sih yang harus kita cari data pasarnya? Oh, data pasar apartemen kita harus punya. Ya.
Data pasar kondotel kita harus punya. Data pasar villa atau residensial harus punya. Dari data inilah yang kita olah. Maka kita carilah data pasarnya. Data pasarnya itu seperti ini. Kenapa proyek ini kalau kalian ngerjain itu mahal, ya? Karena data pasarnya banyak yang harus dipenuhi, ya. Bukan cuman beberapa objek saja. Kayak ini kita yang proyek ini, ya. Ini perumahannya banyak sekali kan villa yang harus dicari. Berarti kita harus nyari beberapa data yang menunjukkan bahwa itu pembandingnya. Ini kalau apartemen ya udah kita cari data apartemen. Apartemennya di mana? Berarti kita harus tahu tuh harga per meternya, berapa luas tanahnya, berapa total unit yang dijual, ya. Berapa unit yang dijual kita harus tahu, berapa harga jual dari pembanding itu kita harus tahu juga. Kapan dijualnya, berapa take up penjualannya, ini ada sebenarnya, tapi nggak tahu di mana. Ini ada kemampuan penjualan dia tiap bulan berapa. Villa juga sama, ya. Berapa total unit yang dijual, take up-nya berapa, penjualan sampai kondisi saat ini berapa dia, ya, yang terjual. Sejak tahun kapan dia dibangun, sampai saat ini sudah laku terjual berapa, ya. Ini sebenarnya land development ini sudah mirip dengan riset, ya. Makanya dia ketika teman-teman nanti TA-nya atau tugas akhirnya itu ngambil land development, harus pastikan kalian sudah punya waktu yang cukup untuk memperoleh data pasarnya, ya. Karena kenapa? Data pasar itulah yang akan menggambarkan berapa potensi pendapatan dia, ya. Setelah kita ketahui data pasarnya berapa, harganya berapa, ternyata objeknya sudah punya potensi untuk dikembangkan gitu, ya. Maka kita masuk kepada cash flow-nya dia. Cash flow-nya bagaimana? Ini kelihatan, ya. Sini harga jualnya, apa unit yang akan dijual, ya. Luas yang dijualnya berapaan, harga jualnya. Maka inilah yang disebut sebagai apa tadi yang ditanyakan si siapa? Ardinsah, ya. Inilah yang disebut, iya, disebut Bani. Inilah yang disebut dengan GDP-nya. GDP-nya ini. Cost development-nya mana? Inilah cost development-nya dia, ya. Cost development-nya ini. Inilah kenapa di dalam penggunaan pendekatan pendapatan dengan teknik pengembangan lahan ini sesuatu yang imajiner. Karena kenapa? Ini semua mungkin nggak terjadi yang realnya, enggak juga sebenarnya. Tapi inilah potensinya yang harus kita perhitungkan. Tahun kapan dia akan dibangun, ini potensi pengembangannya. Coba kalian nanti lihat di Appraisal Institute, dia ada berapa bulan pengurusan izinnya, berapa bulan dia bisa menjual, kapan dia bisa menjual, itu dipertimbangkan secara keseluruhan, ya. Berapa biaya pemecahan sertifikat, PBB-nya, ya. Semua ini edisi. Ini bunga ketika modal yang kita pinjam itu 70% dari perbankan, ya. Inilah yang kita gunakan. Nah, inilah nilai dari aset tersebut, sama semuanya, ya.
Untuk villa pun begitu. Oh, berapa jumlah unitnya, berapa luas bangunannya, ya. Kalau ini untuk villa atau perumahan. Oh, harga jualnya berapa, ya. Oh, harga per unitnya berapa. Ini harga jual bangunan, harga jual tanahnya. Tapi kalau untuk kondotel atau apartemen, dia lebih kepada harga bangunannya berapa, ya. Ketemu harga per 1 BR, 2 BR, ya. Nah, biaya lain-lain itu harus dipertimbangkan juga. Oh, kita mau konsentrasi pakai apa? Ini cuman buat alat kontrol ya yang di bawah ini. Sebenarnya yang kita gunakan cukup di ini, di pendapatan bersih. Karena kenapa? Saya pakai metode konsol. Saya konsol dia di akhir. Berapa pendapatannya? Biaya-biaya apa saja yang belum dikeluarkan pada pengembangan tersebut? Jika dia pengembangannya itu make use, ya, maka kita masukkan, oh, NOI dari apartemen berapa, NOI dari kondotel berapa, NOI dari villa berapa, total tambahkan biaya-biaya lainnya. Biaya lainnya ini apa aja yang belum dikeluarkan di dalam cash flow per tipe tadi. Nah, maka disinilah ini yang diisi tadi itu di kesimpulan. Saya taruhnya di sini. Ini gross development value-nya, ya. Kalau unitnya banyak, kalau unitnya satu berarti cukup yang potensial aja di sini. Potensi pengembangannya tunggal, umpamanya untuk apa namanya? Untuk rumah gitu, satu aja sini. Ini berarti gross development value-nya bukan dari NOI tapi dari penjualannya, ya. Dikurangin biaya lain-lain. Seperti apa? Oh, pagar keliling saya belum mengeluarkan. Bayar pagar keliling untuk apa sih sebenarnya? Pagar keliling untuk kawasan, ya. Oh, saya belum mengeluarkan tuh buat unit pengembangannya. Berarti kita keluarkan di sini biaya pasum pasosnya berapa untuk kawasan tersebut. Karena yang dikeluarkan di dalam satuan cash flow itu per pasum pasos per pengembangannya. Kalau ini pengawas kawasannya, ya. Biaya operasionalnya berapa yang dibutuhkan, itu juga dimasukkan. Oke, setelah kita masukkan itu maka kita kurangi, berarti pendapatan bersihnya ini. Nah, ini adalah residu, ya. Residu itu yang digambarkan oleh yang tadi ini residunya nih. Halo? Maaf Pak, ini Excel-nya masih graf gitu ya Pak? Hah? Masih building price sama land price Pak? Ini mulai tadi nggak keluar. Iya Pak, tadi belum kelihatan Pak. Tadi masih ada grafiknya itu, Pak. Oh, masih di grafik data pasar ya. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi itu. Ini kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Nah, kita QR nih. Berapa harga jual untuk si objek? Ya. Berapa QR untuk si objek juga di sini, tanah dan bangunannya. Dari potensi pengembangannya, pasar itu bagaimana dia? Berapa pasar menjualnya itulah, tapi gridnya harus sama, ya. Kalau memang tidak sama, tidak ada data lain, maka butuh penyesuaian yang lebih baik nanti dari sisi apa skala likernya 1 sampai 5 gitu, ya. Maka masuklah kepada cash flow dari income tadi yang proyeksi tadi, ya. Biaya-biaya pengembang di sini ya harus dipertimbangkan semua. Ketika dia masih tanah mentah ya harus dipertimbangkan berapa biaya
untuk mematangkan itu tanah. Harus dipertimbangkan. Kondotel juga, villa juga, ya. Dari data ini, dari data pasar yang tadi itu diolahlah menjadi data harga. Harga jual di pasar itu berapaan sih? Coba kita lihat, ada enggak di pasar yang harganya 4 miliar, 5 miliar? Jangan-jangan kita terlalu optimis nih, daya belinya dengan harga 4,7 miliar. Harga awalnya ya, harga dasarnya. Itu ada enggak yang beli? Kalau nggak ada, ngapain kita buatkan terlalu besar harganya? Biasanya itu jadi pertimbangan dari sisi pembeli juga. Itulah keterampilan seorang penilai memahami data pasarnya. Cek pasar itu ada enggak yang menjual dengan harga yang selevel dengan kita gitu. Oh, yang lain ada, cuman satu nih harganya 5 miliar. Unitnya berapa? Ya, pertimbangkan itu. Motifnya ketika dikembangkan orang membeli itu apa di daerah situ. Oh, orang membeli sebenarnya motifnya investasi, bukan untuk dipakai. Nah, maka dikonsol lah dia menjadi nilai. Ya, ini sebenarnya nilai residu. Gampang kan? Nah, maka inilah nilai tanah dari potensi pengembangan ini. Ya, inilah nilainya, nilai tanahnya. Ya. Walaupun tanahnya yang kita hitung adalah tanah efektif, tapi tetap aja ketika sudah dia hasilnya itu adalah nilai luas kotor tersebut, bukan luas efektifnya dengan potensi pengembangan ini. Ya. Kalau ada pengembangan lainnya kira-kira berubah enggak? Pasti berubah. Ya. Kalau HBU-nya berubah, ternyata apartemen enggak bisa di situ umpamanya. Kondotel enggak bisa di situ. Di situ bisanya cuma perumahan dan villa, maka beda lagi ya nilainya. Idealnya dia tidak terlalu jauh. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Dari langkah-langkah tadi ya, cara untuk menentukan melakukan teknis penilaiannya ya, maka seorang penilai itu perlu memperhatikan, tentukan dulu peruntukan tanah yang sesuai dengan ketentuan tata kota. Nih yang tadi saya bicarakan, tata kotanya untuk apa di situ ya. Pelajari kemungkinan pengembangan dapat dilakukan atas tanah tersebut. Pelajari terlebih dahulu apakah tanah dari si objek ini punya potensi untuk dikembangkan atau tidak. Tentukan jenis pengembangan propertinya tadi. Ketika kita memilih, oh ini untuk villa, oh ini untuk apartemen, oh ini untuk mall. Tentukan terlebih dahulu semua. Setelah ditentukan, baru kita cek harga jual dari setiap potensi pengembangan. Inilah harga jual yang dimaksud adalah harga jual barang-barang yang sudah dikembangkan, kayak harga per meter perseginya apartemen, harga per meter perseginya villa, baik tanahnya dan bangunannya. Karena pasti berbeda ya ketika kita menilai tanah itu efektif sama tidak efektif. Ya. Proyeksi harga jual kayak yang tadi saya lakukan, memproyeksikan dia sesuai dengan kondisi pasar masa lampau. Lihat historis dia, apakah dia sudah punya historis apa belum? Oh, belum, Pak. Berarti cek historis pasar berapa sih penjualannya. Itu yang ketika kita survei itu harus ditanyakan ya, ditanyakan kepada siapa? Kepada si penjual, umpamanya kepada marketingnya atau manajer dari
apartemen, berarti kita harus ketemu tuh nanya pengembangan harga jualnya kalau di sini Pak berapa per bulannya, kalau per tahunnya berapa gitu ya. Oh, kita cross check nih, sisanya berapa, yang sudah dijual berapa. Oh, penjualannya kita sebenarnya naik turun Pak, tapi rata-rata 30 unit per bulan. Bener enggak? Dia sudah dibangun dari tahun berapa? Oh, dibangunnya pada tahun 2014, sampai sekarang belum terjual semua, berarti unitnya cuma 500. Coba lihat ya kemampuan per tahunnya berapa. Itulah nanti yang di capture terhadap cash flow kita masukkan dia ya. Setelah itu memproyeksi penjualan dari properti tersebut. Tetap mengacunya kemana? Ke pasar ya. Kita ketika melakukan penilaian itu, ketika nilainya adalah nilai pasar, maka secara keseluruhan kita gunakanlah dia dari pasar ya. Hitung proyeksi pendapatan, hitung semua biaya-biaya yang terkait dengan pengembangan ya. Perkirakan pajaknya juga, tadi yang saya contohkan itu pajak harus juga, biaya modalnya berapa ya, pinjaman atas akuisisi tanah, biaya pembangunan konstruksi dan sarana dan prasarana, hitung arus kas tanah sesuai dengan kondisi arus kas biayanya, biaya-biaya yang terkait semuanya harus dihitung ya, yang terkait dengan pengembangan. Kurangkan arus kas dengan keuntungan developer. Keuntungan developer itu tadi yang saya ceritakan, berapa dia di pasar. Seorang developer itu mengambil keuntungan dari setiap pengembangan. Ya. Tentukan tingkat diskonto yang sesuai dengan pengembangan tanah. Oke. Pak, mohon maaf Pak, masih Excel Pak. Hah? Slide-nya masih di Excel Pak, share screen-nya Pak. Ya Tuhan, kenapa kalian enggak ngasih tahu? Sorry Pak. Udah Pak. Udah. Dari data Excel tadi kita tahu bahwa cara mengelolanya begitu. Ya. Cara mengerjakannya. Dari ketentuan tata kota udah diperhatikan secara keseluruhan, proyeksinya, harga jualnya sudah kita tentukan, potensi pendapatan sudah, biaya lain-lainnya sudah ya. Tinggal kita menghitung pajaknya apa saja. Intinya seluruh pengeluaran atas umumnya suatu pengembangan maka harus dipertimbangkan. Hitung diskon faktornya hingga dia menjadi nilai saat ini, nilai pasar untuk si objek. Yang perlu diperhatikan tadi yang saya sampaikan, perlu dicatatkan bahwa dalam tahapan penilaian dengan land development ini, seorang penilai perlu melakukan studi pasar mengenai harga tipe yang dijual dari properti pembanding di sekitar, serta sudah memenuhi HBU atas tanah tersebut. Nah, disinilah sebenarnya ketika kalian melakukan riset pasar itu, sesuaikan dengan potensi pengembangan untuk kita. Kalau kita mau mengembangkan sebagai apartemen grade C atau grade A, jangan carinya grade C. Cari kita yang sebanding dengan potensi pengembangan kita. Tanya dia, Pak, ini targetnya pengembangannya untuk apartemen tipe apa, grade apa. Oh, kelas perumahannya ini kelas perumahan menengah atau mewah, Pak. Pastikan semuanya itu kalian peroleh. Cuman lihat nanti data pasar di sekitarnya itu menengah apa mewah. Tinggal kita lihat, ini kelasnya kelas menengah, ini kelasnya kelas mewah. Tinggal kita lihat ciri-ciri, apa sih ciri-cirinya dari properti yang disebut dengan kelas menengah, kelas mewah, ya, kelas sederhana atau rumah subsidi. Ya. Kalian harus pastikan itu. Lantas setelah kita melakukan studi HBU, studi pasar semua, baru kita melakukan penilaiannya lebih detail lagi. Detailnya bagaimana? Kita harus meminta data kebutuhan bagi seorang penilai itu.
lebih baik kita memperolehnya dari klien secara keseluruhan, ya. Data yang perlu dipersiapkan perizinannya, dan enggak perizinan dari si objek ini, izin lokasinya, semuanya ya yang terkait ya. Set plan-nya, biaya pengembangannya, studi kelayakannya, studi pasarnya, rencana harga, rencana penjualan, itu pastikan kita dapatkan dari klien. Bagaimana kalau tidak dapat, bisa enggak dilakukan penilaian? Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk bagian langkah-langkah perhitungan di skema land development itu, Pak, kan ada tentukan produk pengembangan dan juga program penjualan. Nah, itu maksudnya gimana, Pak, untuk menentukan gross development value? yang di mana itu? Ini. Ini dari bahan ajar Simultext, Pak, bukan dari PPT, karena belum dapat PPT ini, Pak. Kayak apa itu? Materinya tadi? hampir sama, jadi di bagian langkah-langkahnya itu ada keterangan menentukan produk pengembangan dan juga program penjualan untuk memperoleh gross development value gitu, Pak. Tadi yang dimaksud dengan tentukan dulu grid-nya kayak ini nih, kayak yang Excel tadi kayaknya. Sebelum kita melihat potensi pengembangannya, berarti kita harus tahu produk apa yang akan kita kembangkan. Tadi kita pastikan bahwa pengembangan dari tanah tersebut itu untuk apa? Produknya. Oh, ini untuk hotel, oh ini untuk rumah tinggal, oh ini untuk villa, oh ini untuk industri, oh ini untuk pergudangan. Itu yang disebut dengan pemilihan penentuan terhadap produk yang hendak kita jual, hendak kita kembangkan. Setelah kita menentukan itu, baru kita tahu berapa unit yang akan kita kembangkan, ya. Berapa unit yang akan kita kembangkan? Berapa unit yang akan kita kembangkan? Lantas berapa harganya? Ya, disinilah kajian itu studi pasarnya. Ya. Studi pasarnya di sini setelah kita tahu berapa unit yang kita jual, berapa harga pasarnya, baru kita memperoleh namanya gross development value-nya, ya, dari penjualan tersebut, ya. Inilah dia yang disebut dengan gross development value ketika dia pembangunan tunggal. Tetapi kalau pembangunan mixed use, saya lebih senangnya di konsol di sini, ya. Ini namanya residu, ya. Di konsol lah di sini nih potensi pengembangannya. Oh, produknya apa? Produk itu yang akan menghasilkan data pasarnya apa? Grade-nya apa? Apa tadi lagi pertanyaan satunya? Produk pengembangan dan juga program penjualan, Pak. Nah, terkait program penjualan tadi, inilah dia program penjualannya. Penjualannya berapa persen? Ya. Tingkat penjualannya, unitnya. Dia mampu berapa menjualnya? Di sini kita cross checknya. Kalau pasar katanya mampu 30, ternyata kita meyakini bahwa 14 unit per bulan udah tinggi, ya. Karena pada saat itu kita mempertimbangkan kondisi pandemi, ya. Kenapa menurun? Dengan take up yang tinggi ini, kemampuan kita menjual 171 unit, pasti investor lain masuk untuk menjadi pesaing kita, ya. Inilah dia rencana penjualan. Rencana penjualan itu harus kita sesuaikan dengan si objek itu, ya. Penjualannya bagaimana, target penjualan. Risetnya di mana kita? Risetnya di pasar. Pasarnya di mana? Di sini nih kita. Nah, inilah. Oh, penjualan per bulan berapa? Ketemu dari sini. Makanya ketika kita datang ke pembanding itu tanya take up-nya berapa yang sudah terjual, berapa sisanya, ya.
emang pekerjaan dengan land development itu sedikit detail. Kenapa detail? Karena banyak asumsi yang hendak kita bangun, makanya fee-nya untuk penggunaan land development pasti di atas 100 juta. Ya. Tinggal kita lihat data yang dibutuhkan apa saja. Oh, make use-nya apa? Oh, ada mall, hotel di daerah mana? Di daerah kota. Oh, paling murah ya 250 juta. Ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tadi udah ngirim itu ya, foto ya? Ini simulasinya bukan soal lagi ya buat kalian ini. Ini simulasinya adalah real pekerjaan. Ya. Cara mengerjakannya ada nih, QR nih. Ya. Setelah ketemu itu baru ketemu harga ini. Ini harganya. Sama semua. Harga bangunan, harga tanah, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak ada, kalian kerjakan tugas kalian. Itu coba dulu land development itu. Biasanya itu keluar di UAS, di UTS. Saya mau ngabsen ya, lupa sih. Ada pertanyaan? Izin Pak. Izin mau ke belakang tak? Bukan Pak, kan di PPT ada soal kasus tuh Pak. Ada pembahasannya nggak Pak? Ada kayaknya di Excel. Soalnya di PPT yang masih saya punya ini Pak belum ada pembahasan Pak. Oh iya. Makasih Pak. Oke. Biaya pengembangan kasus penilaian 2, pendapatan bersih. Ada saya taruh mana ya? Saya kerjakan itu. Bentar. Nah, saya taruh mana ya? Oh, kayaknya ini deh. Ini ya. Halo.
Sepertinya iya Pak, dari data-data di soal kayaknya iya Pak. Jadi yang perlu kita pahami terlebih dahulu berapa luas efektif dari tanah tersebut, ya. Cek ketika kita mau mengerjakan land development, pastikan luas efektifnya berapa. Luas efektif ini luas yang dapat dijual, ya. Total unitnya berapa? Tipenya apa? Total unitnya berapa? Pastikan itu. Kenaikan harga jualnya, ya. Tipenya. Ini tipenya ya. Penjualannya. Ini kalian udah dapat belum? Ini total berapa? Berarti nilai market value-nya untuk tanah tersebut adalah 79.000. Ini ya. Jalan. Ngajar dulu sebentar ini. Ini ya. Ini saya buatnya UTS apa UAS? Saya takut lupa ini. Ini ya. Yang lu data belum? Udah ngerjain belum? Belum Pak. Ya udah, saya kirim ya. Saya dulu ngerjain 2, tapi nggak tahu yang mana yang saya masukkan di dalam ujian itu. Saya lupa. Udah, saya kirim ini. Ini kelas berapa?
Ya, gimana, ada pertanyaan? Halo? Itu coba kalian kerjakan, nanti sebisa kalian ya. Coba kerjakan dulu, kalau sudah mentok Pak gitu. Kita bahas saja gitu ya. Halo? Ya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya absen ya. Ini kelasnya siapa? Dea ya? Iya, Pak. Oke, ini saya kirim ya. Apanya yang saya kirim? Pertemuan 6. Pembahasan LDA. Coba kalian yang saya kirim tadi dia kirim ke grup ya. Untuk dipelajarin sama teman-teman ya. Baik, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Yang dikerjakan ini, yang kasus land development yang Word itu ya, Pak? Bagus. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, apalagi? Saya absen ya, kalau nggak ada ya. Abdur Razak, Hadir, Pak. Alfian, Hadir Bapak. Andisha, Hadir, Pak. Angga, Anissa, Hadir, Pak. Arnold. Hadir, Pak. Arnold kok nggak ada suaranya? Oh, ada tadi ya. Ayu, Hadir, Pak. Bani, Hadir, Pak. Bincar. Hadir, Pak. Bincar nggak ada suara ya. Arnold tadi yang lami ya. Bincar nggak ngomong sama sekali hari ini. Cahyo, Hadir, Pak. Dea, Dea Rizky, Hadir, Dea Pak. Sari, Hadir, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Franciscus, Hadir, Pak. Danang, Hadir, Pak. Jana, Hadir, Pak. Maufiratul Surga. Hadir, Pak. Oh, ada dia. Mike, Hadir, Pak. Muhammad Hafid, Hadir, Pak. Muhammad Asrof, Hadir, Pak. Dava, Hadir, Pak. Safi, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Rizky, Rizka, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wesley, Hadir, Pak. Wesley nggak muncul ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh. Yakub tadi ada. Hadir, Ya. Pak. Angga kemana? Angga nggak hadir ya? Pak, izin, Pak. Tadi Angga kata jaringannya sedang tidak stabil, Pak. Oh, yang grup itu ya. Hadir tapi ya. Hadir, Pak. Angga, Pak. Oh, oke,
Berarti hadir semua. Oke, itu tugasnya ya. Kalian coba kerjakan dulu. Apa namanya? Nggak tahu, kayaknya ini yang masuk tahun kemarin. Coba kalian kerjakan dulu ini ya, land development ini. Sebisanya kalian ya. Bisa enggak? Harusnya bisa lah dengan contoh-contoh itu. Ya. Nanti di pertemuan kapan? Besok ya, terakhir ya. Sebelum UAS ya. Sebelum UAS kita bahas ya. Soal-soal yang kemarin kita buat, itu bahas ya. Takut itu masuk. Oke. Yang ini juga ya, dikerjakan ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada teman-teman semua. Kerjakan dulu tugas itu, mudah lah itu ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.